saya akan membahas soal tentang mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Jadi langsung aja ke soal yang pertama. Di sini misalkan terdapat 40 data tentang banyaknya barang dari suatu perusahaan sebagai berikut. Yang pertama itu, buat data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas 5. Jadi langsung aja A ini. Nah, jadi sebelum bikin si tabel ini tuh, kita cari dulu si panjang kelasnya itu berapa dan banyak kelasnya itu berapa. Nah, di sini panjangnya itu di soal udah ada ya 5 untuk panjangnya. Sementara untuk banyak kelasnya itu kita cari dulu pakai rumus. Jadi di sini rumusnya itu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu sebagai jumlah frekuensi atau jumlah datanya. Jadi 1 plus 3,3 log 40. Jadi 1 plus 3,3 untuk log 40-nya itu 1,021. Jadi tinggal di jumlahkan aja. Jadi 1 plus 3,3 dikali 1,021 itu 5,2868. Jadi ditambah 1 jadi 6,2868. Nah, dalam statistika si 6,2868 itu ditarik ke atas jadi 7. Nah, ditarik ke atas itu kayak khusus untuk statistika gitu. Nah, setelah didapatkan si panjang kelas sama banyak kelasnya, barulah kita bikin si tabelnya. Jadi untuk panjang kelasnya di sini itu 5, jadi 46, 47, 48, 49, 50. Nah, untuk banyaknya kelas itu 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru masukin si 40 data ini ke masing-masing nilai di sini. Lalu jumlahin si frekuensinya, bener enggak 40 gitu. Jadi biar sama kayak di sini. Selanjutnya untuk yang B itu berapa nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku untuk data kelompok. Nah, untuk rata-rata itu kita cari si V sama V-nya. Jadi setelah kita bikin si tabel ini yang sampai sini, maka kita tambahin 2 tabel lagi buat si tabel C sama CV. Nah, untuk tabel C ini didapat dari mana? Jadi si tabel C ini ya dari 46 ditambah 50 dibagi 2. Jadi 46 tambah 50 itu kan 96. 96 dibagi 2 itu 48 gitu. Sama ini juga 51 ditambah 55 itu 106. 106 dibagi 2 itu 53. Jadi dijumlahin sampai ke bawah ini. Habis itu langsung ke tabel si CV-nya ini. Nah, tabel si CV-nya ini dari perkalian si V dikali si, jadi 3 dikali 48 gitu. Tiga kali 48 144. Terus di sini 4 kali 53 itu 212. 7 dikali 58, terus 9 dikali 63, 10 dikali 68, terus 5 dikali 73,
2 dikali 78. Nah, kalau misalkan kalian udah ngejumlahin semuanya, ngekaliin semuanya, lalu dicari si total CV-nya ini. Jumlahin dari atas sampai ke bawah sini. Nah, jumlahnya itu 2530. Lalu langsung masuk ke rumus rata-rata. Jadi rumus rata-rata itu total CV per total frekuensi. Nah, total CV-nya udah kita cari kali 2530 dibagi total frekuensinya itu 40. Jadi 2530 dibagi 40 yaitu 63,25. Selanjutnya kita cari itu standar deviasi. Ini standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, jadi tambahin lagi tabelnya 3. Jadi tambah dari tabel yang udah kita bikin di si rata-rata ini tuh tambahin lagi. Atau kalian bikin baru lagi terus tambahin jadi 3. Nah, tabel yang pertama ditambahin itu ada XI dikurangi rata-rata. Jadi si XI ini 48 ini dikurangi si rata-rata si 63,25 ini hasilnya. Di sini min 15,25. Begitupun selanjutnya 53 dikurangi 63,25 itu minus 10,25. Seterusnya sampai bawah sini. Nah, tabel selanjutnya itu ada XI min rata-rata dikuadratkan. Jadi si hasil ini itu dikuadratkan nih, min 15,25 dikali dikuadratkan. Jadi min 15,25 kali min 15,25. Hasilnya itu di sini 232,56. Begitupun ke bawahnya sampai bawah. Jadi dikuadratkan si hasil dari si ini. Hasil ini tuh dikuadratkan. Selanjutnya, untuk tabel yang terakhir itu frekuensi dikali XI min rata-rata kuadrat. Jadi si tabel ini XI min rata-rata kuadrat itu dikali sama si frekuensinya. Jadi misalkan di sini 3 dikali 232,56. Hasilnya itu 697,68. Bawahnya juga sama, 4 dikali 108,06. Terus kalian kalikan sampai bawah juga. Lalu kalau misalkan udah semua, tinggal dijumlahkan, ditotalkan. Hasilnya itu 2446,86. Nah, kalau udah semuanya lengkap, tinggal kita masukkan ke rumus standar deviasinya. Jadi rumusnya itu sigma FI/XI min rata-rata kuadrat per N min 1. Jadi sigma FI/XI min rata-rata kuadratnya itu di sini ya. Jadi total ini nih 2446,86 per N-nya itu jumlah frekuensinya itu 40 min 1. Jadi 2446,86 per 39. Hasilnya itu 62,74. Nah, karena di sini itu S kuadrat standar deviasi, maka diakarkan. Jadi akar 62,74. Hasilnya itu 7,92. Selanjutnya, untuk yang C itu cari median
modus, kuartil 2, sama koefisien variasi. Pertama-tama kalian bikin dulu si tabel ini. Jadi nilai sama frekuensinya biar lebih gampang hitungnya gitu. Sama biar gampang nyari si nilainya. Yang pertama median dulu. Jadi median itu N per 2. Sama dengan N-nya itu 40, yang frekuensi itu per 2 sama dengan 20. Nah, di sini kita cari 20 nih, sampai 20 ya. Karena di sini baru 7. Selanjutnya itu tambah 7 lagi itu 14. Nah, baru selanjutnya itu 23, yang mana si 20 ini masuk ke sini, si 9 ini. Jadi otomatis ini tuh mediannya. Terus P-nya itu 5. Terus untuk nyari BB-nya itu, nah karena kan di sini ya si mediannya. Maka BB-nya itu kita cari di sini. Jadi 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Untuk F besar mediannya itu 14. Jadi 14 itu dari si total ini sebelum si frekuensi yang ke-20 ini. Untuk F kecilnya itu si frekuensi ke-20 ini itu 9. Ini. Jadi langsung masuk ke rumusnya aja, yaitu median sama dengan BB plus P, terus N per 2 min F besar median per F kecil median. Jadi tinggal masukin yang udah kita cari tadi. Di sini BB-nya itu 60,5 plus P-nya itu 5, terus N per 2-nya itu 20. F besar mediannya itu 14, sama F kecil mediannya itu 9. Jadi 60,5 plus 5, nah 20 min 14 itu 6, jadi 6 per 9. Di sini 6 per 9 itu sama dengan 0,67. Jadi 60,5 plus 5 dikali 0,67. Jadi 5 kali 0,67 itu 3,35. Jadi 60,5 ditambah 63,85. 60,5 ditambah 3,35 itu hasilnya 63,85. Selanjutnya untuk modusnya. Nah, karena di sini modus itu sering muncul ya. Jadi otomatis angka yang paling banyak di frekuensinya itu sering muncul. Jadi angka 10, frekuensi 10. Maka kita cari di sini kan sering munculnya itu 10. Maka otomatis untuk nyari BB-nya itu dari sini. Jadi 66 min 0,5 itu 65,5 untuk BB. Nah, di sini P-nya itu sama masih 5. Untuk nyari B1-nya itu modus angka sering muncul dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya itu 9. Jadi 10 min 9 itu 1. Nah, untuk B2-nya itu frekuensi sering muncul dikurangi frekuensi setelahnya. Jadi 10 min 5. Hasilnya 10 min 5 itu 5. Maka masukin ke rumus modusnya. Jadi rumus modusnya itu BB plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2. Nah, BB-nya itu 65,5. Untuk P-nya ini P ya. Nah, untuk P-nya itu 5 dan B1-nya itu 1.
1 plus 5. Jadi 65,5 plus 5 dikali 1 per 6. Nah, di sini 1 per 6-nya itu 0,167. Jadi 5 dikali 0,167 yaitu 0,83. Jadi 65,5 ditambah 0,83. Hasilnya itu 66,33. Selanjutnya yang kita cari itu kuartil 2. Nah, untuk rumus kuartil 2-nya itu kan 2 per 4 N. Nah, N-nya itu frekuensi, jumlah atau total frekuensi. Maka 2 per 4 dikali 40. Jadi 2 kali 40 itu 80 per 4 sama dengan 20. Maka masih kayak tadi, kita masukin si angka-angkanya karena di sini 20 kan. Nah, ternyata sama kayak si median ini 20. Jadi BB-nya itu masih sama 60,5 plus P-nya itu masih sama 5. Untuk N per 4-nya itu 20. Untuk F-nya itu 14. Jadi 20 min 14 per 9. Jadi 60,5 plus 5 dikali 0,67. 60,5 plus 3,35. Jadi 63,85. Dan yang terakhir itu mencari koefisien variasi. Rumus koefisien variasi itu standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Nah, di sini kan kita udah nyari si standar deviasinya. Yang mana standar deviasinya itu ini 7,92. Ini dibagi rata-rata. Rata-ratanya juga udah kita kerjakan ini. Rata-ratanya 63,25. Jadi 7 per 92 per 63,25 dikali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan soal tentang mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas soal dari nomor 2 sampai dengan 3A ya. Nah, baik kita mulai saja. Untuk nomor 2 ini ya, soalnya misalnya terdapat tabel produksi barang perdagangan X pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, ini sebagai berikutnya ya teman-teman tabelnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada A, B, dan C ya teman-teman. Setiap tahunnya itu pasti akan berbeda ya di sini untuk produksi satuannya. Nah, kalau untuk harga persatuannya bisa kalian lihat di sini teman-teman. Beda ya, perubahan dan signifikannya terlihat jelas sekali. Nah, di sini soal pertama yaitu adalah hitung indeks harga sederhana barang A, B, C untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan waktu dasar tahun 2019. Oke, kita jawab ya teman-teman. Nah, jadi untuk nomor 2, poin A, indeks harga sederhana ini yaitu barang A itu di tahun 2020 yaitu 3,95 per 3,80 dikali 100 ya teman-teman. Jadi totalnya 100,03. Nah, jadi untuk perhitungan indeks harga sederhana ini ada perlu ya, jadi perlu membagikan harga barang di tahun tertentu dengan harga barang di tahun 2019. Jadi kemudian dikendalikan ya, jadi 100 seperti itu. Nah, misalnya untuk barang A tahun yang tadi saya sebutkan di atas ya teman-teman. Jadi indeks harga sederhananya itu dengan waktu dasar tahun 2019 gitu ya teman-teman. Nah, lalu untuk mencari indeks sederhananya ini
digunakan ya teman-teman, yaitu rumus jadi harga tahun tertentu, harga tahun dasar seperti itu dikali 100 yang tadi saya sebutkan ini, yang sudah saya jelaskan di atas. Lalu lakukan perhitungan serupa untuk barang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 2 poin B, yaitu hitunglah indeks produksi sederhana barang A, B, dan C untuk tahun 2020 dan 2021 dengan waktu dasar tahun 2019 ya teman-teman. Nah, sebentar. Baik ya teman-teman, kita jawab untuk nomor B. Jadi indeks produksi sederhana tahun 2020 untuk barang A sama dengan 96.095,00 per 96.070 per 00 X. Jadi jadi teman-teman ini perlu menghitung ya indeks produksinya. Jadi sederhana barang A dan B dan C untuk tahun 2020 dan 2021 berdasarkan harga dan produksi tahun tersebut. Jadi dibandingkan nih teman-teman dengan tahun 2019. Nah, ini juga membantu dalam evaluasi pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun. Nah, indeks produksi sederhana untuk tahun 2020 dan 2021 dengan waktu dasar tahun 2019. Jadi barang A di tahun 2020 untuk menghitung indeksnya, jadi dilihat nih produksi sederhananya barang A pada tahun 2020. Jadi gunakan rumusnya ini adalah produksi di tahun 2020 per indeks sama dengan produksi di 2019 dikali 100, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita lanjut saja ke nomor 3, yaitu misalnya terdapat data tentang pengaruh pendapatan X dalam juta atau rupiah ya terhadap jumlah permintaan barang Y dalam unit sebagai berikut. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya tabelnya ya teman-teman. Jadi keterangannya X sama dengan pendapatan juta atau rupiah dan Y jumlah permintaan barang atau unit. Nah, jika modal regresi X sama dengan BO plus B1X plus sama dengan 1, 2, 3, dan 8, maka tentukan model regresi conversion, determinasi, dan elastisitas permintaan. Lalu jelaskan arti dan model regresi konref per di determinasi dan elastisitas permintaan tersebut. Nah, jadi kita jawab ya teman-teman dengan sederhana. Nah, teman-teman, ini adalah jawaban dari not 3. Jadi, model regresi Y sama dengan 8,125 ditambah 7,424X. Nah, conversion determinasi 0,8744 kurung tutup buka 87.44% kurung tutup. Nah, elastisitasnya permintaannya adalah 7,424 kurung tutup buka positif berarti elastisitas. Nah, jadi model regresi adalah hubungan matematis antara variabel X, pendapatan Y, permintaan, conversion, determinasi, mengukur seberapa baik model penjelasan variasi data elastisitas permintaan. Nah, jadi ini menunjukkan ya seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga atau pendapatan ya. Jadi dalam kasus ini model regresi digunakan untuk memprediksi permintaan barang berdasarkan pendapatan. Conversion intermediasi menyatakan seberapa akurat model ya tersebut, dan elastisitas permintaan akan menjelaskan sensitivitas permintaan terhadap perubahan pendapatan tersebut, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelanjutan dari mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Semoga jawaban yang saya berikan ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan ujian UTS. Sekian dari saya, terima kasih.